warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat angka, adik-adik generasi Z yang segala aktivitasnya tidak terlepas dari media-media pembelajaran berbasis teknologi kan? Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membagikan tutorial penggunaan aplikasi Microsoft Mathematics untuk penyelesaian soal matriks. Oh ya, barangkali adik-adik masih belum tahu tentang aplikasi ini. Sebelum itu, adik-adik silakan download terlebih dahulu aplikasi Microsoft Mathematics melalui link yang tersedia di deskripsi box, lalu menginstalnya di laptop atau komputer kalian, agar adik-adik bisa langsung mengikuti tutorial dan mempraktekannya bersama kakak ya. Sebelum ke tutorial, kita harus tahu dulu, apa itu aplikasi Microsoft Mathematics? Jadi, aplikasi Microsoft Mathematics adalah perangkat lunak sejenis kalkulator namun memiliki fitur yang lebih lengkap dan memiliki kemampuan untuk menjabarkan secara detail langkah demi langkah penyelesaian suatu persoalan dalam disiplin ilmu pasti. Tidak hanya matematika, namun untuk ilmu fisika dan kimia. Aplikasi Microsoft Mathematics memudahkan siswa dalam belajar matematika. Jadi, sekarang kita akan belajar mengenai tutorial penggunaan aplikasi Microsoft Mathematics pada matriks. Lalu, bagaimana cara penggunaannya? Disimak baik-baik ya. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Mathematics-nya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Mathematics. Dan dapat kita lihat di sebelah kiri terdapat pad kalkulator di mana memuat pilihan fitur-fitur matematis. Di antaranya ada kalkulus, statistik, trigonometri, linear algebra, standar, dan yang terakhir yaitu favorite buttons. Nah, di sini kakak akan memperagakan cara penggunaan fitur linear algebra. Kita dapat klik tanda plus di sini, itu tanda tambah ini. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, di antaranya ada insert matrix, transpose, reduce, determinant, inverse, size, trace, inner product, dan yang terakhir yaitu cross product. Yang pertama, kita akan menggunakan tombol insert matrix. Insert matrix dapat digunakan untuk membuat suatu matriks dengan jumlah baris dan kolom yang dapat ditentukan. Contohnya, kita dapat klik insert matrix di sini. Kemudian, di sini sudah muncul tulisan rows dan kolom. Rows ini menunjukkan untuk menentukan jumlah barisnya dan kolom yaitu untuk menentukan jumlah kolomnya. Nah, di sini kakak akan menggunakan baris 2 dan kolomnya juga 2. Lalu kita klik OK. Di sini bisa langsung kita isi angka-angkanya. Misalnya kakak isi angka 2, 1, 4, 5. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul untuk matriks baris 2 dan kolom 2. Dan di sini kita juga bisa mengoperasikan matriks seperti penjumlahan matriks. Contohnya kita klik insert matrix, lalu kita tentukan jumlah baris dan kolomnya. Dan kakak akan menggunakan baris 2 dan kolomnya juga 2. Lalu kita klik OK. Langsung kita isi angka-angkanya. Di sini kakak akan mengisi dengan angka 2, 1, 3, 4. Nah, karena di sini kita akan menjumlahkan, maka kita akan menggunakan tanda tambah. Langsung kita klik tanda tambah di kalkulator di bawah ini. Lalu kita klik lagi insert matrix, klik OK. Nah, langsung kita isi lagi angka-angkanya. Di sini kakak akan mengisi dengan angka 7, 12, 3, 4. Kemudian kita klik enter.
Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Di bagian output adalah hasil dari penjumlahan matriks 2, 1, 3, 4 ditambah dengan matriks 7, 12, 3, 4. Selain itu, adik-adik juga bisa melihat langkah-langkah penyelesaian dari penjumlahan matriks tersebut. Bisa kita lihat di bagian solution steps. Nah, adik-adik tinggal klik tanda plus di sini. Nah, kemudian sudah muncul langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat untuk langkah pertama, kedua, dan sampai langkah terakhir sehingga menghasilkan 9, 13, 6, 8 yang merupakan hasil penjumlahan matriks yang sudah kita jumlahkan tadi. Nah, selain operasi penjumlahan, operasi matriks lainnya seperti kali, dan kurang juga bisa diselesaikan dengan Microsoft Mathematics ini. Jadi, adik-adik jika ingin membagi, maka silakan menggunakan simbol ini. Simbol tanda bagi di kalkulator yang ada di Microsoft Mathematics ini. Dan ini yaitu untuk perkalian, dan yang ini untuk penjumlahan, dan ini untuk pengurangan. Nah, untuk mencobanya silakan adik-adik berlatih sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke tombol transpose. Transpose ini digunakan untuk mentranspose suatu matriks, artinya dapat mengubah suatu baris menjadi kolomnya dan mengubah kolom menjadi baris. Caranya adalah kita klik transpose, kemudian kita klik insert matrix, lalu tentukan baris dan kolomnya seperti biasa. Kemudian kita klik OK. Lalu tinggal isikan angka-angka matriks yang akan ditranspose. Setelah kita isi, kemudian kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, hasilnya ialah 2415 yang merupakan hasil dari transpose matriks 2145. Selanjutnya kita beralih ke tombol determinan. Determinan ini dapat adik-adik gunakan untuk mencari penyelesaian soal determinan dari suatu matriks. Contohnya, kita klik determinan. Nah, setelah itu kita klik lagi insert matrix. Lalu tinggal kita tentukan baris dan kolom seperti biasanya. Nah, di sini kakak pilih untuk baris 2 dan kolomnya juga 2. Kemudian kita klik OK dan masukkan angka-angkanya. Setelah kita masukkan angka-angkanya, kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul determinan dari matriks yang tadi. Maka determinan dari matriks 2145 adalah 6. Nah, jika adik-adik ingin melihat langkah-langkah penyelesaian dari determinan yang ini, silakan adik-adik klik tanda plus di samping solution step di sini. Lalu determinan sudah, sekarang adalah tombol inverse. Nah, inverse itu digunakan untuk menginverse suatu matriks yang berordo 2x2 atau 3x3. Contohnya, kita klik inverse, lalu kita klik lagi insert matrix untuk menentukan baris dan kolomnya. Nah, di sini kakak akan menggunakan baris 2 dan kolom 2 atau yang disebut dengan matriks 2x2. Lalu kakak klik OK. Kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya seperti biasa. Kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Hasil dari inverse 2415 adalah 5/6, min 2/3, min 1/6, dan 1/3. Ataupun di sini juga ada hasilnya dalam bentuk desimal, yaitu bilangan berkoma. Tinggal disesuaikan adik-adik ingin model penyelesaiannya yang seperti apa, mau yang seperti pecahan ataukah yang dalam bentuk desimal. Dan sekarang kita coba untuk menginverskan matriks berordo 3x3. Contohnya, kita klik inverse, lalu kita klik lagi insert matrix. Kemudian kita tentukan baris dan kolomnya.
maka barisnya kita buat menjadi 3 dan kolomnya juga 3. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Setelah kita masukkan angka-angkanya, kita tutup kurung, lalu kita klik Enter. Nah, di sini sudah ada hasil-hasilnya. Di sini hasil untuk dalam bentuk pecahan dan ini dalam bentuk desimalnya. Atau cara mudahnya, di bagian tulisan would you like to find the following value? Di sini ada pilihan determinan, inverse, trace, transpose, size, reduce. Nah, jika kita klik tulisan yang biru-biru ini, maka akan otomatis matriks ini dapat terdeterminan, tertranspose, dan lain sebagainya. Contohnya, apabila kita klik determinan, maka akan muncul penyelesaiannya. Jadi, jika persoalannya sama, maka kita tidak perlu susah untuk menuliskannya kembali. Nah, begitu ya adik-adik cara penggunaan aplikasi Microsoft Mathematics dalam menyelesaikan soal matrik. Jadi, kesimpulannya adalah aplikasi Microsoft Mathematics merupakan software matematika yang digunakan untuk menyelesaikan soal matematika. Salah satunya soal matriks, yaitu bisa diselesaikan dengan operasi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, transpose, determinan, dan inverse. Sehingga, dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada kalkulator Microsoft Mathematics, memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal matriks. Sebagai latihan untuk adik-adik dalam menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics, silakan coba dikerjakan soal latihan berikut ini menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.